sekarang langsung aja nih kita masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu teman-teman semua nih. Boleh diceritakan mengenai perjuangannya Bagas selama ini untuk bisa masuk ke UGM. Apalagi kan Bagas nih kemarin dari SMK gitu ya. Kebanyakan kan anak UGM nih dari latar belakangnya tuh siswa SMA ya. Nah, boleh diceritakan dong. Sebenarnya cukup berat juga dari SMK ya. Saya sempat ditolak juga oleh UGM dua kali. Daftar SNMPTN tidak diterima, daftar penelusuran bibit unggul juga tidak diterima, dan akhirnya alhamdulillah bersyukur di SBMPTN diterima di Teknologi Industri Pertanian. Hai sahabat Kampus Soal, kembali lagi di channel YouTube Kampus Soal bersama saya, Sela. Di video kali ini aku udah berada di lingkungan kampus UGM, dan buat teman-teman semua yang mau bertanya atau kepo-kepo nih tentang UGM, boleh banget langsung ditulis di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Kampung Soal. Di video kali ini aku akan menghadirkan tamu spesial, seseorang yang lolos lewat SBMPTN dan berbackground dari SMK. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita cek videonya. Oke guys, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial lagi nih. Namanya adalah Bagas. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Kampung Soal di channel kita maksudnya. Nah, kita nanti akan membahas tentang perjuangannya Bagas untuk bisa menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya boleh kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Aku Bagas Ardianto, biasa dipanggil Bagas. Aslinya dari Jogja, tepatnya di Sleman. Dulu sekolah di SMK Negeri 2 Depok Sleman. Kalau anak-anak Jogja biasanya manggilnya STEMbayo. Oke, STEMbayo. Pembangunan Yogyakarta. Dulu di SMK ambil jurusan Kimia Analisis, dan sekarang UGM di FTP di Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019. Oke. Jadi kita lagi sama Bagas FTP 2019 yang kemarin dari SMK jurusan Kimia Analis. Betul. Oke, karena tadi udah kenalan nih, Bagas boleh dong ceritakan kesibukan belakangan ini ngapain aja? Karena kuliah juga baru dimulai seminggu ya kayak ini. Jadi kemarin sampai akhir-akhir ini sih banyak ngelaksanain event-event organisasi sih. Banyak ada 3 organisasi yang saya ikuti sih. Ya cukup menguras tenaga. Seperti itu sih Kak. Oke. 3 organisasi itu apa aja tuh? Boleh dikasih tahu ke teman-temannya? Oke. Jadi saya ikut Badan Eksekutif Mahasiswa FTP, terus juga ikut Himpunan Mahasiswa, dan juga ikut IAS. IAS itu salah satu organisasi di UGM juga. Itu kebanyakan dari International Association of Students in Agricultural and Related Science. Jadi itu komunitas ataupun organisasi yang ada di UGM, kebanyakan sih dari klaster agro. Oke. Sekarang langsung aja nih kita masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu teman-teman semua nih. Boleh diceritakan mengenai perjuangannya Bagas selama ini untuk bisa masuk ke UGM. Apalagi kan Bagas nih kemarin dari SMK gitu ya. Kebanyakan kan anak UGM nih dari latar belakangnya tuh siswa SMA ya. Nah, boleh diceritakan dong. Sebenarnya cukup berat juga dari SMK ya. Saya sempat ditolak juga oleh UGM dua kali. Daftar SNMPTN tidak diterima, daftar penelusuran bibit unggul juga tidak diterima, dan akhirnya alhamdulillah bersyukur di SBMPTN diterima di Teknologi Industri Pertanian. Cukup berat karena banyak materi dari anak SMK tuh yang tidak didapatkan, karena kan banyak pelajaran dari SMA yang tidak kita pelajari di SMK gitu Kak. Jadi memang perlu effort yang lebih tinggi sih sebenarnya kalau buat mau kuliah seperti itu. Oke, tadi kan bilang kalau sempat SNM. SNM ini di sistem SNM di SMK nih gimana sih? Kurang lebih sama seperti sistem di SMA, tapi setahu saya kalau SMA itu nanti rankingannya paralel ya kayak kalau
kalau tidak salah. Tapi kalau dari SMK sendiri nanti per jurusan, jadi 25% dari jurusannya yang nanti bisa ikut SNMPTN. Nah kebetulan pada saat itu saya masuk ke kuota tersebut dan bisa mendaftar SNMPTN. Oke, kalau boleh tahu nih kemarin SNMPTN-nya pilihnya jurusan apa aja? Di SNM kemarin saya daftar statistika dan kimia sih Kak. UGM juga semuanya? Semua UGM. Berarti FMIPA tuh? Betul, FMIPA. Statistika, oke. Aku mau nanya langsung aja nih. Apa sih yang membuat Bagas memutuskan melanjutkan kuliah di UGM gitu? Sebenarnya saya pengen ini sih Kak, lebih memperluas lagi prospek kerja. Karena ya memang benar dari SMK itu nanti tujuannya adalah untuk dipersiapkan di dunia kerja. Tapi saya merasa skill saya masih kurang kalau misal saya hanya dari lulusan SMK. Kalau misalkan nanti saya lulus dari kampus, itu saya berharap kesempatan saya untuk bekerja itu lebih terbuka lebar. Itu sih Kak alasan utamanya. Oke nih, kan dari Bagas tadi kan dari SMK memutuskan untuk kuliah. Nah, kuliah ini tuh keputusan sendiri atau emang keinginan orang tua atau ada motivasi lain? Kalau dibilang keputusan sendiri juga tidak, karena saya juga melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan ini. Memang awalnya yang ingin kuliah itu saya dari awal, tapi saya juga perlu pendapat dari orang tua bagaimana enaknya. Akhirnya diperbolehkan untuk daftar kuliah dan bersyukur bisa masuk di UGM sih Kak. Oke, terus ngomong-ngomong tentang jurusannya nih, kan tadi waktu SNMPTN daftarnya statistik sama kimia. Nah, lalu SBMPTN-nya kan ini masuk jurusan yang agro gitu. Betul. Alasannya apa sih? Oke, karena saya kemarin waktu SMK pernah magang atau prakrin gitu ya disebutnya di salah satu perusahaan agroindustri di daerah Bogor. Dan setelah saat itu saya merasa tertarik untuk mempelajari bagaimana sistem di agroindustri tersebut. Dan akhirnya pilihan saya jatuh di teknologi industri pertanian. Seperti itu sih Kak. Kemarin SBMPTN kan nggak milih satu jurusan aja nih. Kemarin satunya milih jurusan lainnya itu apa? Pilihan satunya statistika. Tetap statistika. Betul. Kalau ngomongin statistika, kira-kira kemarin kenapa milih statistika? Karena kemarin waktu balik lagi ke magang, mainnya data, jadi saya tertarik untuk bisa bagaimana kita bisa mengolah data, bagaimana kita bisa mengetahui data-data apa saja yang kita ambil dan bagaimana bisa kita pakai datanya, seperti itu sih Kak. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tetap mengambil statistika dan pilihan keduanya adalah teknologi industri pertanian. Oh, jadi di SBMPTN kemarin pilihan pertama tuh statistika, pilihan keduanya yang agro ini. Betul. Apa sih TIP? Betul, atau TIP, ya. Oh, TIP. Oke, jadi lolosnya di pilihan kedua, program studi TIP. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk bisa lolos di UGM, nih strategi belajarnya Bagas nih kayak gimana sih? Ngomongin strategi belajar, sebenarnya saya cukup random sih Kak, karena nggak ada patokan tertentu bagaimana strategi yang saya pakai. Tapi yang terpenting, saya tuh belajar di pagi hari, karena saya tipe orang yang nggak bisa tahan begadang lama-lama. Jadi saya biasanya dulu itu belajar mulai pukul 4 pagi sampai pukul 6. Mungkin nanti bisa disambil lagi di siang hari ataupun sore hari, kalau ada waktu senggang bisa baca-baca ataupun ngerjain soal. Terus juga mungkin strategi buat teman-teman yang mau nyoba UTBK, itu bisa pasang target sendiri-sendiri. Mungkin per hari satu materi kah, atau per hari 1 sampai 3 soal. Karena yang penting itu ada progres setiap harinya. Dan yang terpenting lagi, cara belajar orang-orang itu kan berbeda ya Kak. Tiap person tuh berbeda cara belajarnya. Nah, tentu ada yang suka materi, ada yang suka mengerjakan soal. Nah, itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih Kak. Oke. Terus kalau untuk rahasia atau kayak tips khususnya dari Bagas nih untuk bisa lolos SBMPTN apa sih? Di tahun 2019 sebenarnya cukup berbeda UTBK dari tahun-tahun yang lain, karena tahun 2019 itu kita mendapatkan skor UTBK terlebih dahulu, baru kita mendaftar SBMPTN. Sedangkan tahun-tahun lain kan kita mendaftar dulu, baru mendapatkan skornya. Nah, karena adanya teknis tersebut sedikit menguntungkan bagi kami angkatan 2019, yang saya rasakan seperti itu. Jadi kami bisa mencoba memasukkan nilai-nilai itu ke berbagai perguruan tinggi ataupun di berbagai program studi. Jadi kita bisa mencoba apakah nilai kita masuk di situ atau tidak. Waktu itu saya menggunakan salah satu platform yang cukup ramai diperbincangkan sih oleh teman-teman di angkatan 2019. Platform itu ada tryout-nya, tryout gratis, tryout berbayar, ada juga
seperti mungkin rasionalisasi, jadi kita bisa masukkan kira-kira nilai kita tuh masuk di mana gitu sih Kak. Itu cukup membantu bagi saya pada tahun itu. Oke, ngomongin nilai yang udah dimasukkan ke beberapa program studi nih. Kemarin kalau boleh tahu berapa sih nilai UTBK-nya Bagas nih? Kalau bagi saya nilai itu sudah cukup memuaskan dari saya sendiri yang mungkin belajarnya kurang serius. Tapi mungkin kalau bagi teman-teman UGM yang lain itu mungkin cukup kecil ya. Nilai saya kemarin 643. Dan untuk yang UTBK kedua itu 603 kalau tidak salah. Jadi udah di atas 600 lah ya skornya dua-duanya, UTBK dua-duanya. Betul. Terus kalau boleh tahu nih, dulu keinginan masuk UGM nih udah dari kelas berapa sih? Kalau keinginan masuk sebenarnya dari lulus SMP itu awalnya saya pengen masuk SMA awalnya. Terus minta pendapat orang tua, akhirnya disarankan SMK saja. Kenapa? Karena memang kalau misal kita berpikiran, saya berpikir kalau lulus SMA mendaftar kuliah belum tentu saya lolos SBMPTN atau SNMPTN. Nanti merepotkan diri saya sendiri, saya belum punya skill yang mumpuni mungkin buat masuk ke dunia kerja. Akhirnya saya memutuskan untuk setuju masuk ke SMK yang notabene kalau misal nanti lulus mau kerja juga bisa, mau lanjut kuliah juga bisa. Terus kan Bagas nih dari SMK ya, ada nggak sih alumni sekolahnya yang masuk ke UGM juga atau mungkin PTN lain? Oh ada sih Kak, di UGM ada beberapa, ada yang di teknik kimia, terus juga ada di geografi, ada juga sih beberapa di rumpun soshum, tapi kurang tahu kalau jumlah pastinya ada berapa. Kalau saya ada beberapa gitu sih Kak. Jadi itu tadi yang disebutkan di UGM juga atau? Iya, di UGM. Berarti ada beberapa, sekitar berapa orang tuh kalau boleh tahu? Kalau tidak salah rentangnya kira-kira berapa? 8 sampai 10-an kalau tidak salah ya. Lumayan banyak juga Kak gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bagas. Kemarin ketika pengumuman SBMPTN terus dinyatakan lolos, tuh respon orang tua gimana sih? Waktu saya membuka pengumuman SBMPTN, kebetulan saya di rumah sendiri, bapak ibu sedang pergi, dan saya kabari itu setelah mereka pulang, itu maghrib. Alhamdulillah responnya sangat baik, bersyukur alhamdulillah karena bisa keterima di salah satu perguruan tinggi yang cukup ternama di Indonesia. Itu sih Kak. Terus kalau untuk teman-temannya Bagas sendiri nih mungkin satu angkatan gitu, ada nggak sih yang masuk ke UGM juga? Ada. Untuk yang masuk di angkatan 2019 kali ini, kalau tidak salah ada 14 orang, itu tersebar ada tapi kebanyakan di daerah sekolah vokasi. Karena memang dari SMK kebanyakan melanjutkannya ke sekolah vokasi. Tapi juga ada yang di rumpun soshum, di FEB, ada juga di geografi, macam-macam sih Kak. Cukup banyak ya, berarti 2019 ini ada 12 teman yang lain gitu yang masuk UGM gitu. Terus kalau untuk adaptasinya sendiri nih, kan Bagas dari SMK, terus untuk adaptasi di perkuliahan yang notabene lebih banyak teman-teman dari SMA gitu, itu gimana? Kalau berbicara mengenai teknis kuliahnya sih kurang lebih tidak jauh berbeda ya Kak, karena kalau SMK kan sistemnya juga pindah-pindah kelas. Dulu saya kalau misal ganti pelajaran, berarti kita juga pindah kelas, kurang lebih sama kalau di kuliah ini. Tapi kalau misal berbicara terkait bagaimana sistem belajarnya cukup menguras tenaga, bagaimana kita mengejar teman-teman SMA yang lain, mereka mungkin juga lebih siap, lebih dipersiapkan untuk ke dunia perkuliahan. Jadi kita lebih harus punya lebih effort lebih tinggi sih Kak. Terlebih lagi kalau di jurusan saya itu bukan hanya berbicara mengenai saintek, tapi juga berbicara mengenai soshum, bagaimana ekonomi, manajemen yang sebelumnya di SMK saya tidak mendapat sama sekali sih Kak. Itu cukup menantang bagi saya. Terus sekali lagi nih kita mau mengulik saran atau motivasi dari Bagas nih untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang SMK dan yang mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan juga, kira-kira apa sih motivasinya gitu? Mungkin saran buat teman-teman SMK yang sekarang masih bingung mau lanjut atau enggak, karena itu cukup membingungkan, benar saya merasakan kemarin. Itu coba diskusi dulu ke orang tua bagaimana baiknya ke depan, karena memang kuliah itu bukan hanya kita yang menjalani. Secara tidak langsung orang tua juga ikut menjalani. Jadi kita bisa diskusi dulu bareng orang tua, baru nanti kalau misal sudah disetujui bersama, mungkin bisa buktikan ke orang tua kalau kita memang benar kita memilih jalan untuk kuliah seperti itu. Jadi bisa belajar dengan lebih tekun lagi, karena memang yang tadi saya bilang SMK berapa mata pelajarannya itu
susah dan maksudnya tidak didapat di SMK, tapi anak-anak SMA mendapatkannya. Mungkin itu perlu effort lebih tinggi lagi untuk mempelajari itu sih Kak. Mungkin itu sih. Karena satu lagi mungkin seperti yang sering dibilang, SMK hebat, SMK bisa, pasti bisa untuk masuk kuliah. Oke, mantap. SMK bisa gitu guys. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih untuk Bagas karena udah meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing di sini nih di channel YouTube-nya Kampung Soal. Semoga informasi dan kayak motivasi atau pesan yang udah disampaikan Bagas tadi bisa diterapkan oleh teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang SMK dan masih bingung mau kuliah atau enggak, masih nggak yakin mau kuliah atau enggak, dan mungkin teman-teman SMK yang masih masih ragu, kayak merasa kurang bisa bersaing dengan anak-anak SMA. Nah, ini adalah contohnya guys. Di depan kita udah contoh nyata teman dari SMK yang bisa masuk ke UGM gitu. Oke guys, semoga yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video kita supaya kita lebih semangat lagi untuk membahas konten-konten mengenai perkuliahan. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentarnya mengenai konten kita hari ini. Teman-teman juga bisa kasih masukan tentang konten apa lagi yang perlu kita bahas selanjutnya. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitter kita di @kampungsoal. See ya!